Halo warga Medan, kembali lagi di program Dinas Perhubungan Kota Medan, podcast Lapak Diskusi Bicara Perhubungan. Bersama saya Angga, host dari podcast ini. Di episode keempat ini, kita akan membahas tentang sebuah terobosan baru inovasi dari Dinas Perhubungan Kota Medan. Sebuah proyek perubahan dari Kabid PPNK, Bapak Amikolis SSITMT, yang sekarang sudah berada tepat bersama kita di podcast Lapak Diskusi episode keempat ini. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi, alhamdulillah sehat-sehat. Mana enggak? Sehat juga? Sehat alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke topik diskusi kita nih Pak, kalau boleh tahu nih Pak, dan mungkin warga Medan juga banyak yang belum tahu, apa sih itu Pak bidang PPNK di Dinas Perhubungan Kota Medan? Baik, terima kasih Diangga. Saudara-saudara sekalian, PPNK itu sebenarnya singkatan dari bidang pengembangan, pengendalian, dan keselamatan. Jadi kalau dari judulnya, berarti PPNK ini melaksanakan kegiatan urusan perhubungan terkait dengan pengembangan keselamatan maupun pengendalian yang menjadi tugas fungsi dari bidang PPNK atau bidang pengembangan, pengendalian, dan keselamatan. Jadi pengembangan kami bicara tentang bagaimana kita melakukan pengembangan terkait kebijakan transportasi, sedangkan pengendalian kita mengendalikan bagaimana transportasi di Kota Medan bisa kita lakukan pengawasan dan pengaturan, dan terakhir keselamatan. Keselamatan ini juga kita berbicara bagaimana kita melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir dampak-dampak negatif terkhusus meningkatkan keselamatan pengguna jalan di Kota Medan. Nah, untuk bidang-bidang di Dinas Perhubungan sendiri kan banyak itu Pak, ada PPNK, ada perparkiran. Untuk PPNK sendiri posisinya di mana-mana saja sih Pak penyebaran personilnya untuk wilayah Kota Medan? Baik, untuk penyebaran personil lalu lintas memang bagian dari tugas bidang pengendalian dan keselamatan ini. Kita telah menyebarkan di 217 titik plotting kepada 570 orang personil yang semuanya ini berada di lokasi yang kita perkirakan merupakan lokasi-lokasi rawan kemacetan. Jadi ada fenomena di masyarakat Kota Medan, khususnya pengguna jalan. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas di Kota Medan diakibatkan karena tidak adanya petugas pengatur, tidak adanya personil yang bertugas di lokasi rawan kemacetan. Sehingga pemerintah Kota Medan memikirkan bahwa salah satu untuk mengantisipasi lokasi-lokasi rawan kemacetan ini adalah dengan menempatkan personil lapangan. Dari personil lapangan ini ada terdiri dari ASN atau PNS, dan juga ada yang sebagian besar hampir 80%-nya ini merupakan tenaga harian lepas. Tenaga harian lepas ini memang diangkat oleh pemerintah Kota Medan khusus untuk ditugaskan mengatur lokasi-lokasi rawan kemacetan, baik di persimpangan, di ruas jalan, maupun di lokasi-lokasi pusat kegiatan yang ada di Kota Medan. Tingkat kemacetan Kota Medan kan cukup tinggi Pak ya, terutama di jam-jam yang banyak kegiatan di pagi hari dan sore hari. Untuk Dinas Perhubungan Kota Medan sendiri di PPNK, apakah ada jam tertentu Pak untuk personil melakukan giat pengaturan lalu lintas ini? Baik, untuk personil lapangan, kalau kita memang melihat bahwa kejadian kemacetan frekuensi daily-nya atau hariannya tidaklah sepanjang hari, sehingga kita membagi jam puncak lalu lintas itu ada di pagi hari jam 7 sampai jam setengah 9 pagi. Untuk siang hari, terkhusus di daerah-daerah sekolah maupun pusat-pusat kegiatan, kita melihat ada kenaikan fluktuasi volume lalu lintas itu di kisaran pukul 12 sampai pukul setengah 2 siang, dan kembali puncak terjadi pada saat sore hari, yaitu dari pukul 16 sampai pukul 18.30. Nah, kita berharap personel kita yang ada ditugaskan di lapangan inilah yang membantu masyarakat untuk mengurai kemacetan lalu lintas yang terjadi di jam-jam puncak tersebut. Memang permasalahan lalu lintas yang ada di Kota Medan ini seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota yang terus bergerak secara dinamis, tentunya mengakibatkan
terjadi permasalahan lalu lintas yang saat ini kita rasakan tidak hanya terjadi di wilayah inti Kota Medan, tetapi juga sudah menyebar sampai ke daerah-daerah pinggiran. Ini merupakan hal yang lumrah dari perkembangan suatu kota, tidak hanya Kota Medan yang mengalami, melainkan juga di beberapa kota besar di Indonesia maupun di luar negeri juga mengalami hal yang sama. Dan tentunya kita berharap penempatan personil ini kita akui tidak serta-merta dapat mengatasi atau minimalisir permasalahan kemacetan lalu lintas, tetapi minimal dengan kehadiran personil kita berharap pengguna jalan dapat lebih aware, lebih perhatian maupun lebih tertib untuk bisa mengikuti bagaimana ketentuan peraturan yang berlaku di jalan, dan harapan kita bisa meminimalkan kondisi-kondisi kemacetan yang ada di daerah pinggiran Kota Medan. Bagaimana sih Pak, Bapak sebagai Kabid PPNK melakukan pengawasan atau monitoring kepada personil yang sedang bertugas gitu Pak? Baik, kami akui saat ini kami memang masih melakukan pengawasan terhadap personil ini secara manual. Artinya kita hanya mengandalkan laporan yang disampaikan oleh komandan wilayah. Perlu kami sampaikan, untuk Kota Medan wilayah pengawasan ini kita bagi terhadap 11 wilayah. Berarti ada sekitar 2 kecamatan dipegang oleh 1 komandan wilayah istilahnya. Nah, pelaporan pengawasan kita masih mengandalkan hanya laporan berdasarkan kehadiran dari komandan-komandan wilayah ini terhadap monitoring yang dilakukannya terhadap jajaran berada di bawahnya. Memang fenomenanya kalau yang diatur ini adalah orang, maka kita sebenarnya harus mengutamakan penggunaan sistem. Sampai saat ini memang kami masih merasa sistem yang kita bangun dengan sistem pelaporan manual ini masih sangat riskan terhadap terjadinya pelanggaran. Ini bisa kita lihat dari keluhan-keluhan masyarakat, dari arahan langsung pimpinan daerah kita terhadap kehadiran personil di lapangan, maupun dari administrasi yang kita lakukan, karena hampir 30% dari personil kita ini melakukan pelanggaran terhadap kehadiran, terhadap plotting pelaksanaan tugas. Nah, inilah yang menurut kami perlu dilakukan upgrading pengawasan. Salah satunya kita menggunakan aplikasi. Aplikasi ini kami sebut dengan aplikasi sistem monitoring pengatur lalu lintas. Jadi kita berharap aplikasi ini yang berbasis web dan berbasis Android, nanti personil kita akan melakukan absensi pada jam-jam sibuk maupun di pagi hari maupun di sore hari, dan kita pastikan mereka kembali akan melakukan absensi keluar dari plotting pada saat-saat akhir dari jam sibuk. Tujuannya adalah kita memastikan personil kita ini tetap hadir sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan tetap berada di plotting selama masa jam puncak ini berlangsung untuk mengurai kondisi lalu lintas. Mudah-mudahan dengan adanya aplikasi ini, dengan sistem yang kita bangun ini, tidak ada lagi kenakalan-kenakalan dari personil kita yang bisa berakibat terhadap menurunnya kinerja personil terhadap pengaturan maupun pengawasan lalu lintas yang ada di Kota Medan. Demikian Pak Angga. Nah Pak, mengenai Simopen Lalin nih Pak, sistem monitoring pengatur lalu lintas. Ini kan sebuah terobosan baru ya Pak. Ya. Artinya masih awam ya bagi personil di lapangan yang belum menggunakan aplikasi ini. Ada rencana Pak untuk sosialisasi kepada para personil? Baik, sosialisasi sudah kita laksanakan, masih sebatas kita melaksanakan terhadap komandan wilayah, dan kita juga sudah arahkan untuk secepatnya menginstal aplikasi ini kepada seluruh personil di lapangan, dan harapan kita mungkin 2-3 hari sudah terlaksana install dari aplikasi ini, dan sistem penggunaannya juga sudah kita sampaikan secara manual book maupun bentuk ringkasan yang ada di WhatsApp, dan ini akan kita sosialisasikan kepada seluruh personil kita, dan kita harapkan aplikasi ini sudah bisa efektif di akhir bulan atau pertengahan bulan Desember 2022 ini untuk bisa menjadi patokan ataupun untuk menjadi acuan terhadap kinerja personil kita yang ada di lapangan. Nanti
Hasil dari perhitungan maupun analisa kita terhadap kinerja mereka inilah yang menjadi dasar untuk sistem pembayaran gajinya, sistem perpanjangan kontraknya, dan ini menjadi dasar untuk kita bisa melakukan asesmen terhadap kinerja personil kita yang ada di lapangan. Harapan kita bukan mempersulit, tapi kita ingin memberikan kemudahan. Jadi setiap orang memiliki hak yang sama, memiliki kewajiban yang sama, dan tentunya mereka juga harus melaksanakan tugas sebagaimana yang diberikan dan sudah terikat kontrak di awal mereka diangkat menjadi tenaga honorer di pemerintah Kota Medan maupun dari sisi PNS-nya. Ini akan menjadi dasar untuk penilaian SKP kinerja mereka selaku personil lapangan di Dinas Perhubungan Kota Medan. Oke, baik Pak. Untuk penggunaannya sendiri Pak, realisasinya kapan nih Pak akan dilaksanakan? Kita berharap di pertengahan bulan 12 ini aplikasi ini sudah bisa berjalan dan sudah bisa diinstal oleh seluruh personil lapangan, dan kita sudah juga membackup dengan adanya tim monitoring kita yang ada di ruang kontrol, dan nanti ini semua akan kita lakukan analisa monitoring secara digital. Artinya jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh personil kita di lapangan, apakah dia tidak absen tepat waktu, atau dia tidak di plotting, atau dia keluar dari plotting dan kembali lagi, ini semua nanti akan terrekod dan bisa kita lihat secara real time. Artinya kalau memang ada pelanggaran, kita bisa memberikan tindakan pembinaan secara cepat dan juga tegas berdasarkan data yang memang benar-benar terrekod di sistem kontrol kita, yang akan kita tempatkan tim di ruang kontrol untuk bisa memonitor semua berjalannya sistem aplikasi Simopenalin ini terhadap personil kita di lapangan. Baik Pak, sangat bagus aplikasinya. Nah Pak, untuk masyarakat, apakah mereka bisa berperan Pak untuk melaporkan kondisi lalu lintas yang ada di jalan? Baik, terima kasih. Jadi memang kalau pengembangan inovasi yang kami buat ini di tahap awal memang kita membenahi internal kita. Namun kita sadari kalau kita hanya mengandalkan informasi yang kita peroleh dari internal kita, ini kurang efektif. Sehingga pengembangan dari inovasi ini kita menyampaikan ataupun menyampaikan call center. Call center kita ada base-nya WhatsApp, jadi masyarakat bisa memberikan informasi terhadap kondisi lalu lintas. Apalagi di WhatsApp ini ada simulasi ataupun ada menu untuk share log, sehingga kita tahu di mana lokasinya, di mana kejadian itu terjadi. Dari situ nanti kita melalui ruang kontrol kita akan mengirimkan personil terdekat untuk mengatasi permasalahan, apakah itu misalnya mobil mogok, ataukah ada pohon yang tumbang, atau ada kejadian kecelakaan yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas. Maka masyarakat bisa menyampaikan kita via WhatsApp di nomor 0812 60 78 7762. Kami ulangi 0812 60 78 7762. Ini hanya base-nya WhatsApp. Sedangkan call center kita juga membuka hotline di nomor telepon 061 456 4904 061 456 4904, dan ini masyarakat pengguna jalan bisa langsung menelpon dan menyampaikan temuan mereka terkait dengan kondisi lalu lintas yang dihadapi, dan secepatnya juga kita bisa memberikan penanganan dengan mengirimkan personil terdekat. Kemudian kami sampaikan juga ruang kontrol dari aplikasi ini ataupun ruang kontrol dari call center ini kita tempatkan di ruang area traffic control system kita, ATCS kita, yang sudah terbangun dengan 200 kamera dan pengawasannya juga sudah real time. Nah ini nanti juga akan kita bantu pengaturan dengan menggunakan kamera-kamera yang ada. Sengaja kami tempatkan komando ruang kontrol ini satu gedung dengan ruang kontrol ATCS untuk bisa melakukan koordinasi secara cepat. Demikian. Oke, baik Pak. Nah ini untuk call center ini sendiri Pak,
apakah sudah bisa berjalan Pak? Kepada masyarakat sudah bisa buat untuk pengaduan reklamasi? Sudah bisa berjalan, dan kita juga sudah melakukan sosialisasi melalui media sosial kita, dan kita juga telah melakukan sosialisasi melalui kamera VMS kita yang ada di beberapa persimpangan, layar monitor yang di persimpangan, dan harapan kita ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Medan untuk menyampaikan keluhannya terkait kondisi lalu lintas yang ada di Kota Medan, dan secepatnya kita bisa melakukan treatment ataupun kita bisa melakukan manajemen yang singkat dan juga cepat, dan mudah-mudahan ini bisa minimal mengurangi dampak kemacetan maupun dampak gangguan lalu lintas yang dihadapi. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, ada nggak sih Pak pesan ataupun harapan untuk lalu lintas di Kota Medan ini? Baik, terima kasih. Pemerintah Kota Medan memang menyadari beberapa hari maupun beberapa minggu belakangan ini memang terjadi beberapa kemacetan yang diakibatkan mungkin salah satunya penyesuaian terhadap perubahan arus. Di samping itu juga ada pekerjaan infrastruktur yang langsung berdampak terhadap kondisi lalu lintas, terutama di daerah inti kota dan juga di beberapa kawasan yang ada di Kota Medan. Bertambah lagi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang kita rasakan, kita sudah benar-benar keluar dari kondisi pandemi. Tentunya pertumbuhan ekonomi di Kota Medan sudah kembali menggeliat sebagaimana sebelum kondisi pandemi. Ini tentunya sejalan juga dengan pertumbuhan dari perjalanan masyarakat Kota Medan. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi itu akan linear dengan pertumbuhan lalu lintas. Ini tentunya berdampak terhadap meningkatnya permasalahan lalu lintas. Jadi kami sarankan kepada seluruh masyarakat Kota Medan pengguna jalan, pada saat kita ingin melakukan perjalanan, maka saran kami lakukan perencanaan di awal perjalanan rute mana yang akan ditempuh. Mungkin ini juga akan menjadi salah satu yang bisa mengurangi kemacetan dan juga bisa berakibat terhadap berkurangnya waktu perjalanan. Yang kedua, sedapat mungkin kita mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Cobalah kita mulai beralih ke kendaraan umum, dan memang kami juga saat ini terus berbenah untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan angkutan umum. Yang ketiga, bijaklah dalam melakukan perjalanan. Perjalanan yang kita lakukan dengan menggunakan badan jalan, menggunakan jalan yang ada, itu merupakan barang publik atau barang umum, sehingga kita memiliki hak yang sama. Jadi tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih kuat, melainkan kesetaraan yang sama, sehingga kita betul-betul bisa memaksimalkan badan jalan yang ada ini untuk bisa saling menghargai sesama pengguna jalan. Yang keempat, kami berharap utamakan disiplin, utamakan ketertiban untuk bisa mengurangi dampak-dampak negatif atau dampak buruk dari permasalahan lalu lintas. Terakhir, kami berharap mudah-mudahan ke depan kita secepatnya bisa memberikan kebijakan-kebijakan untuk bisa mengatasi permasalahan lalu lintas yang ada di Kota Medan. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ami sudah mau berkunjung di lapak diskusi. Semoga informasi yang Bapak berikan dapat bermanfaat bagi kita internal Dinas Perhubungan Kota Medan, khususnya personel bidang PNK dan juga warga Medan. Terima kasih Pak atas Terima kasih Pak Angga. Mudah-mudahan yang kita bangun inovasi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi internal kita, dan mudah-mudahan ini tidak berhenti di tahap ini. Kita juga akan berusaha ke depan untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang bisa kita dekatkan dengan penggunaan IT yang ada, sehingga kita bisa lebih termanajemen dengan baik dalam menjalankan tugas. Terima kasih Pak Angga. Oke, terima kasih Pak. Baik warga Medan, itu tadi diskusi kita dengan Kabid PPNK Bapak Ami Kolis, SSITMT,
Untuk personil Dinas Perhubungan Kota Medan, khususnya bidang PPNK, silakan install aplikasi Simopen Ngalin yang sudah tersebar linknya melalui grup-grup WhatsApp. Dan untuk warga Medan, jika ada keluhan atau informasi yang mau ditanyakan mengenai lalu lintas, silakan hubungi call center kita dari WhatsApp dan juga call center kita WhatsApp 0812 6078 7762 dan telepon 061 4564 904. Demikian episode keempat kita berakhir di sini. Saya Angga dari podcast Lapak Diskusi Bicara Perhubungan Kota Medan pamit undur diri. Selamat pagi.